Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Ketemu lagi bersama saya Hadiah Nur dan masih pada pembahasan kita mengenai materi persamaan kuadrat kelas 9. Kali ini kita akan lanjutkan mengenai tipe-tipe soal yang sering keluar pada persamaan kuadrat itu seperti apa. Baik, langsung saja kita simak video berikut ini. Yang pertama, menghitung diskriminan. Tentukanlah nilai diskriminan dari negatif 3x kuadrat tambah 5x dikurang 4 sama dengan 0. Caranya, kita menggunakan rumus diskriminan yaitu yang ini kita pakai b kuadrat dikurang 4ac. Sehingga kita harus menentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. Nah, nilai a-nya kan di sini negatif 3, kemudian b-nya 5, dan c-nya negatif 4. Sehingga nilai diskriminannya adalah bisa kita tentukan b kuadrat dikurang 4ac berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali a-nya negatif 3, kemudian c-nya negatif 4. Hasilnya ini 25, kemudian ini saya dahulukan negatif 3 kali negatif 4 menjadi positif 12 ya. Berarti 25 dikurangi 4 kali 12 adalah 48. 25 dikurang 48 sama dengan negatif 23. Nah, terjawablah diskriminannya adalah negatif 23. Oke ya, udah saja ya. Yang kedua, masih berhubungan dengan diskriminan nih, tapi disuruh menentukan nilai yang ditanya. Misalnya, persamaan kuadrat x kuadrat tambah 6x dikurang dalam kurung p tambah 3 sama dengan 0. Memiliki nilai diskriminan tuh 44. Nah, tentukanlah nilai p-nya. Nilai p-nya maksudnya nilai P yang ini. Sehingga caranya kita tentukan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya yang ini berarti 1, kemudian B-nya 6, kemudian C-nya itu yang ini ya. Semuanya ini C nih, nilai C. Negatif dalam kurung P tambah 3. Nah, diskriminan tadi rumusnya B kuadrat dikurang 4AC. Lalu diskriminannya tadi dikatakan 44. Berarti 44 sama dengan B kuadrat berarti 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1, C-nya negatif P tambah 3. Lanjut, 6 pangkat 2 itu 36, kemudian 4 kali 1, 4 kali ini. Nah, kemudian ini negatifnya kita kalikan ke dalam sini saja menjadi negatif P, kemudian dikurang 3. Nah ya, negatif kali P, kemudian negatif kali 3. Sekarang kita lanjutkan, ini dikalikan ya. Negatif 4 kali negatif P menjadi positif 4P. Negatif 4 kali negatif 3 menjadi positif 12. Lalu ini kita jumlahkan 36-nya dengan 12 menjadi 44 sama dengan 48 ditambah 4P. Lalu 4P-nya masih di ruas kanan, 48 kita pindah menjadi negatif 48 ya, karena kita mau menentukan nilai P-nya. Nah, ini dikurangkan hasilnya adalah negatif 4 sama dengan 4P, maka P-nya adalah negatif 4 dibagi 4 ya, yaitu negatif 1. Sehingga nilai P adalah negatif 1. Oke ya. Nah, lanjut tipe soal yang ketiga nih, masih tentang diskriminan, tapi berhubungan dengan jenis akar. Misalnya, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 6x dikurang p ditambah 1 sama dengan 0 tidak memiliki akar real. Tentukanlah nilai p yang memenuhi. Tidak memiliki akar real. Maka yang kita inikan adalah yang ini, d kurang dari 0 ya, tidak memiliki akar real. Sehingga kita tentukan dulu nilai a, b, dan c-nya. A-nya 1, b-nya negatif 6, C-nya negatif P tambah 1. Lalu tidak memiliki akar real berarti D kurang dari 0. Sehingga kita tuliskan B kuadrat dikurang 4AC ya, karena rumusnya diskriminan tadi yang ini. B kuadrat kurang 4AC kurang dari 0. B-nya negatif 6 berarti negatif 6 kuadrat dikurangi 4 kali A-nya 1 kali C, C-nya negatif P ditambah 1. Nah, kemudian ini 36, negatif 4 kali 1 itu negatif 4, ininya tetap, kita kalikan ke dalam, negatif 4 kali negatif P menjadi positif 4P, kemudian negatif 4 kali 1 menjadi negatif 4.
Nah, ini bisa dikurang nih, 36 dikurang 4. Hasilnya 32 ditambah 4P kurang dari 0. Lalu karena kita mau mencari nilai P, 32-nya kita pindah ya ke ruas kanan menjadi negatif 32. Maka P-nya adalah kurang dari negatif 32 kita bagi dengan 4. Yaitu P kurang dari negatif 8. Nah, jadi nilai P yang memenuhi adalah P kurang dari negatif 8 ya. Sekarang lanjutkan tipe soal yang keempat, menentukan akar. Tentukanlah akar-akar persamaan dari x kuadrat tambah 11x tambah 28 sama dengan 0. Nah, pada video-video sebelumnya sudah dijelaskan untuk menentukan akar ini ada 3 cara. Bisa dengan pemfaktoran, bisa dengan kuadrat sempurna, bisa dengan rumus ABC. Silakan pilih yang mana yang menurut kalian paling gampang. Di sini saya contohkan dengan yang pemfaktoran dan rumus ABC saja. Yang pertama dengan pemfaktoran. Nah, kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya adalah ini 1, B-nya 11, C-nya 28 ya. Kalau pemfaktoran kan berarti kita mencari dua bilangan yang dijumlahkan hasilnya adalah 11 dan dikalikan hasilnya 28. Bilangan apakah itu? Ternyata bilangannya kalau kita cari-cari itu adalah 4 dan 7. Karena 4 tambah 7 kan 11 dan 4 kali 7 28. Nah, lalu kita tuliskan, kita faktorkan berarti x tambah 4 kali x tambah 7. Lalu x tambah 4 sama dengan 0 atau x tambah 7 sama dengan 0. 4-nya pindah ruas menjadi negatif 4. Yang di sini juga begitu. X sama dengan negatif 7. Sehingga akar-akarnya adalah, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7 dan negatif 4. Nah, demikian ya. Kalau menggunakan rumus ABC berarti kita pakai rumus yang ini. Jadi X1 dan X2 itu adalah negatif B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC per 2A. Masukkan nilai B-nya, berarti negatif 11 plus minus 11 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 28 per 2 kali A, A-nya 1. Kemudian negatif 11 plus minus, ini hasilnya 121, 4 kali 1, 4, 4 kali 28, itu hasilnya 112. Nah, ini dikurangkan dengan ini, hasilnya 9 yang dalam akar. Jadi negatif 11 plus minus akar 9 per 2. Akar 9 itu adalah 3 ya. Jadi negatif 11 plus minus 3 per 2. Nah, lanjut. Berarti X1 yang kita pakai yang plusnya. Berarti negatif 11 tambah 3 per 2. Berarti negatif 8 ya. Per 2 yaitu negatif 4. Sedangkan X2 nya kita pakai yang di bawah yang negatif. Berarti negatif 11 dikurang 3 per 2. Yaitu negatif 14 per 2 sama dengan negatif 7. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah negatif 7, negatif 4. Sama ya jawabannya dengan menggunakan metode pemfaktoran. Dan kalau menggunakan metode kuadrat sempurna pun juga akan menghasilkan jawaban yang sama. Oke ya. Sekarang contoh soal yang kelima nih. Masih berhubungan dengan akar, sekarang mencari nilai yang ditanya. Contoh, persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 9x dikurang 22 sama dengan 0 memiliki akar-akar P dan Q. Jika P lebih dari Q, maka berapakah nilai dari P tambah Q dan P kurang Q? Nah, caranya pertama seperti biasa kita tuliskan dulu nilai A, B, dan C-nya. A-nya 1, B-nya negatif 9, C-nya negatif 22. Lalu kita bisa menggunakan rumus yang ini, penjumlahan akar dan pengurangan akar. Kalau penjumlahan akar berarti negatif B per A rumusnya, sehingga menjadi negatif B-nya negatif 9, A-nya 1, yaitu menjadi 9 ya. Ini kan negatif ketemu negatif menjadi positif, 9 bagi 1 9. Jadi terjawab, yang ini sudah terjawab. Sedangkan yang P dikurang Q-nya adalah, nah kita akan menggunakan rumus yang ini. Sehingga kita perlu mencari nilai diskriminan dulu. Diskriminan tadi rumusnya yang atas ini ya. B kuadrat dikurang 4AC. Berarti negatif 9 kuadrat dikurangi 4 kali A, A-nya 1, C-nya negatif 22. Berarti ininya 81 ya. Kemudian di sini negatif 4 kali 1, kemudian dikalikan dengan negatif 22.
Nah, negatif ketemu negatif menjadi positif, maka dituliskan 4 kali 22 kan 88. Berarti tambah 88. Jumlahkan, hasilnya adalah 169. Nah, tinggal kita kurangkan P dikurang Q, karena tadi di sini tulisannya P lebih dari Q. Nah, itu adalah akar D per A, yaitu akar 169 per A-nya 1. Ya, jadi akar 169 adalah 13. 13 bagi 1 adalah 13. Nah, terjawablah P dikurang Q-nya adalah 13. Boleh juga menggunakan cara lain, misalnya kita mau menggunakan pemfaktoran terlebih dahulu. Berarti kita cari dua buah bilangan yang apabila dijumlahkan hasilnya adalah B ya, negatif 9. Dan apabila dikalikan hasilnya adalah C, negatif 22. Bilangan apakah itu? Ternyata bilangannya adalah 2 dan negatif 11 ya. Karena kalau 2 ditambah negatif 11 itu kan hasilnya negatif 9. Dan 2 dikali negatif 11 hasilnya negatif 22. Jadi kita pakai adalah X tambah 2 dan X kurang 11 pemfaktorannya. Nah, kita pisahkan. X tambah 2 sama dengan 0 atau X kurang 11 sama dengan 0. Ini kita pindah ruas, 2-nya menjadi X sama dengan negatif 2. Kemudian yang di sini menjadi negatif 11 pindah ruas menjadi positif 11. Ternyata akar-akarnya adalah negatif 2 dan 11. Nah, di sini tadi kalimatnya akar-akarnya adalah P dan Q. Dan P lebih dari Q, berarti P lebih besar daripada Q. Nah, ini anggap akar-akarnya nih. Nah, berarti kira-kira yang P adalah yang ini ya. Karena ini lebih besar daripada yang ini. Sehingga P ditambah Q berarti 11 ditambah negatif 2, yaitu 9. Sedangkan P kurang Q berarti 11 dikurang negatif 2. Min ketemu min menjadi plus, berarti 11 tambah 2, yaitu 13. Nah, sama ya dengan cara yang tadi. Kemudian tipe soal yang keenam menentukan nilai A, B, C. Misalnya persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX dikurang 4 sama dengan 0 memiliki himpunan penyelesaian negatif setengah, 4. Berapakah nilai A dan B? Berapakah nilai yang ini? Caranya, nah C-nya kan di sini diketahui ya, negatif 4. Kemudian X1, akar yang pertama ini negatif setengah dan akar yang kedua 4. Kan ada rumus X1 kali X2 itu sama dengan C per A. Berarti negatif setengah kali 4 itu sama dengan C per A ya. C-nya kita masukkan negatif 4. Negatif 4 per A. Sedangkan ini tadi kita coret bisa nih. Ini menjadi 1, ini menjadi 2. Berarti 2 kali negatif 1 hasilnya negatif 2. Maka di sini ketemulah nilai A-nya. Ini kita tukar sehingga menjadi A sama dengan negatif 4 dibagi negatif 2. Yaitu 2. Nah, terjawab nilai A-nya 2. Lalu kita bisa masukkan lagi ke rumus penjumlahan sekarang. Ke rumus penjumlahan yang ini, X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A untuk mencari nilai B. X1-nya negatif setengah, X2-nya 4. Sama dengan negatif B, B-nya belum diketahui ya, per A. A-nya sudah ketemu yaitu 2. Nanti kita jumlahkan, kita samakan penyebutnya. Berarti 4 ini menjadi 8 per 2 ya. Nah, sehingga negatif 1 ditambah 8 itu adalah 7 per 2. 7 per 2 sama dengan berarti negatif B per 2. Kemudian bisa kita coret menjadi 7 sama dengan negatif B. Maka B-nya adalah negatifnya kita pindah menjadi negatif 7. Sehingga terjawablah nilai A dan B-nya berturut-turut adalah 2 dan negatif 7. Oke ya. Nah, tipe soal yang terakhir, menyusun persamaan kuadrat. Misalnya akar-akar persamaan kuadrat X kuadrat dikurang 3X dikurang 28 sama dengan 0 adalah alfa dan beta. Susunlah persamaan kuadrat yang akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan tersebut. Persamaan ini memiliki nilai A-nya 1, kemudian B-nya negatif 3, dan C-nya negatif 28. Akar-akarnya alfa dan beta. Maka
kita akan menggunakan rumus ini ya, yaitu rumus penjumlahan dan rumus perkalian. Rumus penjumlahan akar berarti alfa ditambah beta itu sama dengan negatif B per A, berarti menjadi negatif, B-nya negatif 3, negatif 3 per A-nya 1. Ini kita coret, habis ya negatif kali negatif menjadi 3 per 1, yaitu hasilnya 3. Kemudian kalau perkaliannya A kali B itu adalah rumusnya C per A. C-nya negatif 28, A-nya 1. Jadi negatif 28 bagi 1 hasilnya negatif 28. Kemudian akar-akar persamaan kuadrat baru itu tadi katanya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang diketahui. Nah ini kan ada kalimat 2 kali. Sehingga anggap saja persamaannya ini sekarang yang baru ini akar-akarnya X1 dan X2, berarti X1 itu adalah 2 kali dari alfa dan X2 adalah 2 kali dari beta ya, karena akar-akarnya 2 kali dari akar-akar persamaan kuadrat yang pertama. Maka kita tuliskan jumlahnya X1 tambah X2 berarti 2 alfa ditambah 2 beta. Nah lalu, ini kan 2-nya bisa kita keluarkan menjadi 2 dalam kurung alfa ditambah beta. Alfa ditambah beta sudah diketahui hasilnya yaitu 3. Berarti 2 kali 3 sama dengan 6. Sedangkan kalau kita kalikan X1 kali X2 berarti 2 alfa dikali 2 beta. Hasilnya 2 kali 2 4, 4 alfa beta. Nah alfa kali beta adalah negatif 28. Berarti 4 kali negatif 28 hasilnya negatif 112. Oke. Nah, sampai sini baru kita masukkan ke rumus persamaan kuadrat baru, yaitu X kuadrat dikurangi X1 tambah X2. X ditambah X1 kali X2 sama dengan 0, yaitu X kuadrat dikurangi, nah ini tadi hasilnya adalah 6, ya kan? Nah, yang ini ya. Berarti dikurang 6X, kemudian ditambah X1 kali X2 adalah negatif 112. Ya, seperti ini sama dengan 0. Nah, ini bisa kita ubah menjadi X kuadrat dikurang 6X dikurang 112 sama dengan 0. Nah, oke ya, begini cara menyusun persamaan kuadrat baru. Nah, demikianlah tadi tipe-tipe soal yang dapat saya rangkum yang sering keluar pada materi persamaan kuadrat. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen jika ada yang mau ditanyakan, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.